ijazah-ijazah Pak Joko Widodo yang didaftar di calon presiden 2014 dan 2019 itu ternyata tidak bertanggal, sehingga itu melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 59 Tahun 2008 tentang legalisir yang mewajibkan harus bertanggal. Jadi ternyata setelah kita masuk bersidang, kita ketemu yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Petun ya, menyatakan ada dismisal. Memang sudah dismisal, artinya mungkin Pak ini bisa menerangkan dismisal Pak. Ya. Jadi ini tidak dilanjutkan karena menurut majelis bahwa ini sudah terlalu lama. Ya, ini perkara khusus. Hanya seperti itu. Jadi tidak ada lagi sidang berikutnya, hanya tinggal menunggu putusan. Namun jika putusan tersebut kita tidak puas, maka bisa kita lakukan perlawanan. Ya, seperti itu intinya. Ya. Nah, jadi tadi kebetulan kita ketemu Pak mantan hakim ya, Pak MK, belum profesor ya, Pak Marara ya, Sian. Kita langsung habis bersidang kita langsung tadi diskusi dan sepertinya banyak pendapat beliau yang harus didengar para hakim-hakim bahkan publik seluruh Indonesia agar tercerahkan apa itu dismisal. Kira-kira kasus ini dipandang dari sudut meja hakim, sudut pandang hakim apa? Seperti itu. Jadi saya tegaskan beliau ini kebetulan di sini, bukan dalam rangka acara saya. Seperti itu ya. Jadi jangan nanti ada di framing-framing yang lain-lain. Terima kasih. Silakan Pak Maurara. Ya, tadi saya mendengarkan bahwa memang poin atau perbuatan yang digugat oleh pemohon ini adalah perbuatan melawan hukum. Yaitu mungkin karena didasarkan kepada keputusan tata usaha negara dari pejabat dari Kementerian Pendidikan. Tetapi sebenarnya harus dibedakan juga ketika ini dilakukan dismissal, tentu itu hanya melihat kepada suatu keputusan tata usaha negara yang tentu memiliki jangka waktu di dalam pengajuannya yang tentu di dalam undang-undang itu ditentukan. Tetapi ini kalau dilihat dari satu perbuatan melawan hukum penguasa sebagai satu tindakan nyata, faktual dari pejabat pemerintahan, itu menurut surat edaran Mahkamah Agung sekarang merupakan wewenang daripada pengadilan TUN dan bukan lagi peradilan yang lain. Oleh karena itu penilaian suatu perbuatan melawan hukum dari pemerintah atau TUN sebagai tindakan nyata, bukan misalnya sebagai keputusan tata usaha negara dalam soal yang dikatakan itu, maka di sini tidak ada suatu hal yang bisa di dalam dismissal dalam sekejap bisa menyatakan itu tidak bisa diterima lagi. Oleh karena itu perbedaan paham kita tentu barangkali dalam perbedaan penafsiran tentang apa itu keputusan TUN, apa itu tindakan nyata. Jadi kalau didasarkan pada tindakan nyata yaitu perbuatan pemerintah yang dinyatakan terang bahwa melanggar hukum yang berlaku, perbuatan melawan hukum, apakah itu melanggar hukum daripada hak-hak perseorangan atau melanggar hukum dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, tentu yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum penguasa yang di dalam KUH Perdata dulu diatur dalam pasal 1365. Yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian ya. Jadi saya kira di sini agak berbeda barangkali titik pandangnya yang mungkin dari tindakan faktual atau tindakan nyata itu dalam bentuk perbuatan melawan hukum pemerintah atau penguasa itu wewenang TUN yang mungkin ukuran daripada untuk menyatakan itu tidak dapat diterima dalam satu proses dismissal itu jangka waktu yang berbeda dengan kalau itu tindakan faktual. Saya kira ini saja yang mungkin bisa saya kemukakan. Tetapi seandainya itu juga sudah final, tentu bisa diajukan dalam bentuk rumusan yang lebih konkret seperti apa yang dikatakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindakan faktual itu seperti apa dan kemudian perbuatan melawan hukum seperti apa di dalam surat edaran Mahkamah Agung yang sekarang dilimpahkan menjadi wewenang pengadilan TUN. Saya akan membahas mengenai Bonatua Silalahi ya.
Jadi Bonatua Silalahi hari ini agak kecewa karena ternyata kasusnya tidak lanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi ya memang kita baca dulu ya, agak berat kasusnya sih sebenarnya. Gugatan ijazah Jokowi ditolak, petun Bonatua saya kecewa. Nanti kita akan bahas ya. Jakarta, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku kecewa setelah gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dilanjutkan ke pokok perkara. Dalam sidang perdana yang digelar Selasa, Majelis Hakim menyatakan petun tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hakim juga menilai gugatan terkait surat keputusan SK penetapan calon Presiden Jokowi tahun 2014 dan 2019 itu telah melewati batas waktu pengajuan. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 158G dan seterusnya dan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang menerbitkan SK pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Dismisalnya menolak ya, karena alasannya mereka tidak berwenang mengadili ini karena perkara ini dinilai ranah pemilu. Apalagi katanya jangka waktunya sudah jauh, ujar Bonatua kepada wartawan di kantor Petun Jakarta. Bonatua menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan keputusan yang membuat Jokowi bisa maju hingga terpilih menjadi presiden. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Ya, Sobat Hero sekalian, memang agak unik juga Bonatua ini ya. Kenapa dia gugat itu di Pengadilan Tata Usaha Negara? Tentu tidak gampang, tidak mudah ya. Tentu akan ditolak karena memang bukan ranah PT UN untuk menyidangkan sengketa ini. Karena SK KPU yang berisi penetapan calon presiden dan wakil presiden ya, yang antara lain karena dianggap memenuhi syarat termasuk syarat pendidikan, itu ya tentu dipermasalahkan pada saat time frame pemilunya. Kalau 2014 ya 2014. Jadi dipermasalahkan kepada waktu itu mestinya ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang juga merupakan badan adjudikasi. Kalau tidak berhasil ya bisa banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi prosesnya di sana tidak sekarang kemudian dipermasalahkan lagi. Kalau sekarang dipermasalahkan lagi ya saya sendiri mengatakan ya tidak ada kepastian hukum. Tapi apakah KPU bisa dipermasalahkan? Ya menurut saya yang bisa dipertimbangkan adalah laporan pidana dan gugatan perdata. Jadi laporan pidananya itu adalah KPU sudah menggunakan ijazah palsu atau dokumen palsu untuk melakukan atau menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden baik di 2014 maupun 2019. Jadi konstruksi itu masih masuk akal. Jadi kalau misalnya Bonatua mau mengajukan lagi, satu adukan ke Bareskrim, Mabes Polri, karena KPU sudah menggunakan dokumen palsu, diduga begitu. Yang kedua adalah lakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta, Jakarta Pusat dalam hal ini, karena dianggap KPU sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi faktual atau yang sesungguhnya atau tidak bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip good governance, clean government, sehingga melawan hukum atau lalai untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nah, kalau ini masih ada peluang untuk dikabulkan. Atau hal lain adalah menggugat keabsahan ijazah Jokowi yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada, UGM yang menjadi pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun ini agak ngeri-ngeri sedap juga karena waktu 90 hari untuk mengajukan hal tersebut itu sudah terlewati lama. Tetapi mungkin bisa dibuat dengan dalil bahwa kasus ini baru diketahui belakangan ini. Jadi time frame 3 bulan atau 90 harinya dihitung sejak diketahuinya kasus ini. Nah, apakah kemudian pengadilan akan go forward
ya itu soal lain. Tetapi intinya adalah inline dengan apa yang saya jelaskan di Roy Suryo, ya, tidak bisa kasus Roy Suryo itu membuktikan ijazah asli atau palsu. Karena kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa itu adalah kasus pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, manipulasi dokumen, atau edit dokumen. Seolah-olah dokumen itu otentik. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Nah, orang kadang-kadang nggak paham yang begini atau tidak mau paham. Jadi yang dikejar itu adalah gugatan-gugatan, pengadilan-pengadilan yang memang dimaksudkan untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Nah, itulah baru genuine namanya untuk pembuktian ijazah asli atau palsu. Tetapi kalau yang dikejar itu adalah penersangkaan Roy Suryo, pendakwaan Roy Suryo, kemudian berharap vonis kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, maka sesungguhnya kita tidak sedang menjawab sebuah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Tetapi kita hanya akan mengejar kasus fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, manipulasi dokumen, dan edit dokumen yang sebenarnya tidak akan sampai pada kesimpulan apapun mengenai keaslian ijazah ini. Jadi kita harus paham ya, jangan kemudian kita diperbodoh dengan genderang perang tepuk tangan orang, ayo terus, tidak begitu. Jadi kita cari forum yang memang untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Kalau misalnya kasusnya pidana, bisa pidana. Pidananya itu yang didudukkan sebagai terdakwa adalah Jokowi, yaitu diduga telah memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Siapa lagi yang bisa didudukkan? KPU bisa didudukkan, telah menggunakan dokumen palsu. Siapa lagi yang bisa didudukkan sebagai terdakwa? Siapapun yang diduga terlibat. Ada yang mantan menteri atau sekarang masih jadi menteri disebut-sebut Rustam Effendi. Kemudian ada juga mantan ketua KPU Kota Solo ketika Jokowi menjadi calon wali kota misalnya. Nah, mereka itu potensial untuk didudukan sebagai terdakwa mengenai penggunaan ijazah palsu. Nah, kalau mereka dijadikan terdakwa, maka the main question-nya ini adalah benar nggak itu ijazah palsu? Jelas kan? Beda sama Roy Suryo. Tidak membuktikan ijazah palsu, tapi membuktikan soal ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, manipulasi dokumen, edit dokumen, dan lain sebagainya. Terutama kalau kita kaitkan dengan delik aduannya, fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Begitu sobat RH sekalian. Jadi kita harus paham dan cerdas ya dalam hal ini. Jangan kemudian bicara tentang gentleman, berani menghadapi dan lain sebagainya. Sering saya katakan, kalau Anda bicara gentleman itu, kalau Anda bersalah melakukan misalnya penjamretan, pembunuhan, menganiaya orang, lalu tiba-tiba Anda mau lari dari tanggung jawab, nah itu tidak gentleman. Tapi kalau Anda melakukan penelitian dan hasilnya 99,9% ijazah itu palsu, ya nggak bisa deh dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya harus akademik, ilmiah. Misalnya di sidang, kalau dia misalnya bagian dari perguruan tinggi, ya disidang saja di guru-guru besar, atau misalnya diadakan pertemuan ilmiah untuk membuktikan dalil mereka. Berikan kesempatan mereka melakukan presentasi, begitu dong ya. Jadi kita harus sesuai dengan apa istilahnya, foranya, forumnya. Kalau forum ilmiah, kalau misalnya pendapat ilmiah, diuji di forum ilmiah. Kalau kejahatan, diuji di pengadilan pidana. Korupsi misalnya, itu nggak pakai forum ilmiah, diuji di pengadilan pidana. Itu yang ingin saya sampaikan sobat era sekalian. Sekali lagi ya, di tempat ini nanti kita akan undang banyak tokoh yang awal-awal kita undang. Nanti akan ada Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup yang baru, kemudian Silmi Karim, Wakil Menteri Pemasyarakatan dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti ada juga pengamat ekonomi Bima Yudhistira, bicara mengenai kenapa rupiah ini loyo sekali
Dan masih banyak lagi tamu yang kita akan undang di New Podcast Refli Harun ini ya, di tempat ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa sebuah pencerahan, angin baru ya. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Jadi sebenarnya memang Bonatua itu mau mempermasalahkan ada peraturan menteri yang mendadak hilang ya di dalam soal ini. Tetapi sekali lagi memang ranahnya bukan petun lagi kalau kemudian mau mempermasalahkan soal penetapan KPU. Jadi sudah terlalu lewat, lampau ya. Karena itu ya sudahlah, harus cari hal-hal yang memang straight to the point. Apa? Yaitu penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu. Nah, kita bicara mengenai dua kemungkinan. Siapa yang membuat dokumen palsu itu dan siapa yang menggunakannya. Dalam konteks ini, KPU bisa dipidanakan ya dengan mengatakan dia menggunakan dokumen palsu tersebut. Cuman memang masalahnya 2014-2019 pensiun sudah KPU. KPU yang mana lagi yang mau kita permasalahkan kan? Jadi agak beratnya adalah itu institusi, karena itu barangkali ya harus digugat secara perdata ya. Jadi gugatannya gugatan perdata, bukan gugatan pidana. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, tapi coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Bagaimana the look dari ruangan ini ya. Mudah-mudahan keren ya. Ya, nanti kita akan tambahlah apa dengan ornamen-ornamen yang bisa membuat ini jauh lebih baik ya. Oke. Kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Oke. Di sini jelas negara melindungi ijazah palsu Mulyono karena semua peradilan gak berani mengadili. Nah, kalau ini jangan too much juga, ini kan memang bukan tempatnya ya. Kemudian kalau aparat penegak hukum jujur dan adil sudah dari sejak kasus Bambang Tri tahun 2022 itu sudah beres dan tidak bikin gaduh sampai sekarang. Ya apa boleh buatlah. Kemudian termul pada sewot sama Bang RH, woi termul dasar lah. Oke. Kemudian kemungkinan ada invasi dari partai pengusung. Kemudian Bang Refli, bisa nggak dilaporkan perusahaan tempat kerja? Oke. Apalagi nih? Para satu negara tidak berkutik hanya sama satu orang yang ijazahnya palsu. Kemudian apalagi nih? Oke. Ya itu sobat sekalian ya. Memang kalau kita bacakan komentar ini tidak terhindarkan pro dan kontra, tetapi yang jelas saya hanya ingin mengatakan bahwa kali ini ya memang tidak bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kalau mau membatalkan penetapan KPU mengenai calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau yang dipersoalkan adalah perbuatan melawan hukum KPU yang tidak melakukan verifikasi faktual dan kemudian meminta agar mengeluarkan aturan agar verifikasi faktual diadakan untuk the next presidential elections, mungkin mudah bisa ya. Tapi apapun itu sebenarnya yang kita tunggu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan menilai keaslian ijazah Jokowi, dan jangan menghindar dia. Kalau menghindar siapa lagi forum yang bisa membuktikannya? Atau gugatan perdata juga jangan menghindar untuk menilai substansinya. Jadi sampai sekarang ini tidak ada pengadilan yang berani take over masalah ini agar selesai once for all. Yang ada adalah ingin menghukum Roy Suryo, menghukum Dr. Tifa. Nah inilah yang kemudian tidak kompatibel dengan penyelesaian kasus ini. Begitu saudara sekalian. Kita selesaikan dulu ya, mudah-mudahan nanti kita akan sambung lagi dengan isu-isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.